Oke bro, kita lanjut lagi dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, memiliki teman yang membutuhkan, adalah hal yang manis, dan untuk berbagi kebahagiaan. Buddha sangat menekankan persahabatan. Menerjemahkan kata Maitri sebagai persahabatan, agak sulit, karena kata tersebut memiliki kualitas keramahan, lebih dari sekadar persahabatan. Persahabatan menjadi hubungan yang tetap, keramahan lebih mengalir, lebih cair. Persahabatan adalah hubungan, keramahan adalah keadaan keberadaanmu. Dirimu hanya bersikap ramah kepada siapa, bukanlah intinya. Jika dirimu berdiri di samping pohon, dirimu bersikap ramah kepada pohon itu. Atau jika dirimu duduk di atas batu, dirimu bersikap ramah kepada batu itu. Kepada manusia, hewan, burung, dirimu hanya bersikap ramah. Itu bukan sesuatu yang statis, melainkan aliran, berubah dari waktu ke waktu. Ia berkata, memiliki teman yang membutuhkan, adalah hal yang manis. Keramahan adalah salah satu kualitas terpenting, yang harus dikembangkan oleh pencari. Itu sungguh manis. Itu membuat seluruh hidupmu penuh dengan musik yang manis, penuh dengan harmoni yang manis. Dalam pandangan Buddha, itu lebih tinggi dari apa yang disebut cinta. Apa yang dirimu sebut cinta, terikat pada biologimu. Keramahan adalah kebebasan dari biologi. Cinta yang biasa disebut cinta, itu sama pada manusia, seperti pada hewan, seperti pada pohon. Cinta berorientasi pada seks. Cinta hanya sekadar pemanis, yang menutupi pil pahit seks. Bahkan, jika cinta direnggut dari seks, seks akan terlihat sangat menggelikan. Karena pemanis itulah, dirimu bisa menelan pil pahit itu. Perhatikan hewan yang sedang berhubungan seksual, dan dirimu pasti akan melihat satu hal. Mustahil untuk tidak melihatnya, hal itu begitu jelas terlihat, mereka tidak tampak gembira. Mereka tampak terburu-buru, dan wajah mereka tampak sedih. Seolah-olah mereka dipaksa oleh suatu energi yang tidak diketahui untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak mereka minati. Oleh karena itu, hewan memiliki musim seksual, ketika biologi mereka menguasai mereka, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka minati sama sekali. Mereka harus melakukannya, hampir seperti budak. Dan begitu mereka selesai berhubungan seksual, mereka menjauh satu sama lain, tanpa mengucapkan terima kasih. Mereka tidak saling memandang. Para ilmuwan mengatakan, cinta tumbuh dalam diri manusia, karena alasan sederhana, bahwa manusia adalah satu-satunya hewan di dunia, yang melakukan hubungan seksual secara berhadapan. Dirimu harus mengatakan sesuatu, dirimu harus tersenyum, dirimu harus mengucapkan selamat tinggal, dirimu harus mengucapkan terima kasih. Jika tidak, akan terlihat canggung untuk mengakhiri hubungan secara tiba-tiba, dan melarikan diri. Karena dirimu saling berhadapan, dirimu harus sedikit sopan, sedikit berbudaya.
dirimu harus berperilaku dengan cara tertentu, dirimu tidak boleh bersikap kasar. Hewan tidak saling berhadapan saat bercinta, sehingga mereka tidak bertemu, mereka tidak saling menatap mata. Itu adalah proses biologis yang sederhana, dan mereka hampir dipaksa oleh biologi mereka, oleh hormon mereka, untuk menjalaninya. Mereka menjalaninya, mereka diseret melaluinya seperti budak. Dan sama halnya dengan dirimu, hanya lapisan gulanya saja yang berbeda. Persahabatan adalah fenomena yang lebih tinggi. Itu adalah cinta murni, tidak ada hubungannya dengan biologimu. Cinta biasa bisa dijelaskan melalui biologi, tetapi persahabatan tidak bisa dijelaskan. Itu adalah misteri. Persahabatan seperti wewangian. Cinta itu kasar, karena seksualitasnya, karena asal-usulnya. Itu sedikit berat. Itu berfungsi berdasarkan hukum gravitasi, terus jatuh ke bawah, tidak bersayap. Persahabatan bersayap. Itu non-biologis. Itu membuatmu benar-benar manusiawi, itu membantumu melampaui sifat hewanimu. Buddha sangat memuji persahabatan, keramahan. Dia bahkan telah memilih bahwa ketika dia kembali lagi, namanya akan menjadi Maitreya. Kata Maitreya berarti sahabat. Dia pasti sangat mencintai kata itu. Aku rasa dia tidak akan datang lagi, atau siapapun akan datang lagi. Keberadaan tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi, ingat. Satu kali lebih dari cukup, 2 kali akan terlalu banyak. Namun dia pasti sangat mencintai kata itu, sehingga dia berkata, lain kali, jika aku akan datang, namaku adalah Maitreya, sang sahabat. Kata itu mengandung seluruh filosofinya. Dia berkata, memiliki sahabat, itu manis. Mengapa itu manis? Karena dengan sahabat, hubunganmu tidak fisiologis, bahkan tidak psikologis. Itu adalah persekutuan spiritual. Dengan sahabat, dirimu bisa duduk dalam keheningan. Saat dirimu bersama kekasihmu, dirimu tidak bisa duduk dalam keheningan, keheningan terlihat canggung. Wanita itu akan berpikir, mengapa kamu diam? Apakah kamu marah atau apa? Dan jika dia diam, dirimu akan berpikir, ada sesuatu yang salah, bahwa dia merajuk. Mengapa dia begitu diam? Keheningan menjadi berat, beban, itu harus disingkirkan. Jadi orang-orang terus berbicara, apakah itu diperlukan atau tidak? Mereka terus berbicara tentang apa saja. Apapun bisa dijadikan bahan pembicaraan, teruslah berbicara. Dengan cara tertentu, itu membuatmu tetap terhubung. Bahkan, itu membuatmu tetap terhubung. Itu bukan jembatan, jarang sekali itu jembatan. Itu hanya jembatan antara master dan murid. Selain itu bukan jembatan. Ketika sang master berbicara dari keheningannya, dan murid mendengarkan dari keheningannya, itu adalah jembatan. Selain dari itu adalah tembok Cina.
Sepasang kekasih saling berhadapan. Mereka harus mengatakan sesuatu. Jika tidak, keheningan menjadi canggung, memalukan. Sahabat tidak saling berhadapan dengan cara seperti itu. Mereka menghadapi sesuatu yang lain, matahari terbenam, seekor burung di sayapnya, awan putih yang indah. Berpegangan tangan, duduk bersama, mereka menghadapi sesuatu yang lain. Mereka berdua menghadapi sesuatu yang lain. Mereka berada dalam semacam persekutuan yang dalam, mereka adalah satu. Jantung mereka berdetak dalam harmoni. Sahabat sejati yang duduk bersama akan menemukan bahwa jantung mereka mulai berdetak dengan cara yang sama. Mereka bahkan mulai bernapas dalam harmoni. Ketika yang satu mengembuskan napas, yang lain mengembuskan napas. Ini terjadi dengan sendirinya, itu adalah sinkronisitas. Ketika dirimu merasa dalam persekutuan, ini terjadi. Ini terjadi di sini setiap hari. Ketika dirimu dalam persekutuan dengan seseorang, itu terjadi. Oleh karena itu, hubungan yang paling hakiki antara master dan murid adalah keheningan, duduk bersama. Tidak perlu mengatakan apapun. Apapun yang terjadi dalam diri sang master, juga mulai terjadi dalam diri sang murid. Sang murid mulai memantulkan sang master, seperti cermin. Dalam skala yang lebih kecil, hal yang sama terjadi dengan sahabat. Namun, yang dimaksud Buddha dengan teman bukanlah kenalan. Yang dimaksud Buddha dengan teman adalah cinta yang telah melampaui seksualitas, cinta yang telah melampaui biologi, cinta yang telah melampaui kodrat biasa, melampaui gravitasi, dan telah menjadi bagian dari hukum kasih karunia yang lebih tinggi. Memiliki teman saat membutuhkan adalah hal yang manis dan untuk berbagi kebahagiaan. Dirimu bisa berbagi kebahagiaan hanya dengan teman-teman. Berbagi hanya mungkin terjadi ketika dua hati terbuka satu sama lain. Hanya dalam kepercayaan yang mendalam, dirimu bisa terbuka satu sama lain. Dalam ketakutan, dirimu tertutup, dalam keraguan, dirimu tertutup. Dirimu waspada. Dirimu takut orang lain mungkin membahayakanmu, orang lain mungkin menyakitimu. Dirimu tidak rentan saat dirimu takut. Hanya dengan teman-teman, dirimu bisa menjadi rentan, terbuka, dan siap sedia. Saat itulah berbagi menjadi mungkin, dan berbagi adalah salah satu kualitas spiritual terbesar. Keajaibannya adalah, semakin banyak dirimu berbagi kebahagiaan, semakin banyak dirimu memilikinya. Semakin banyak dirimu berbagi, semakin banyak kebahagiaan itu datang kepadamu. Semakin banyak dirimu berbagi, semakin dirimu menyadari sumber yang tak ada habisnya di dalam dirimu. Bahagia sendirian itu hebat, tetapi dengan membagikannya, kebahagiaan menjadi sangat kaya akan berbagai dimensi. Jika seseorang kikir akan kebahagiaannya, ia akan menghancurkannya. Menimbun kebahagiaan berarti menghancurkannya.
menyebarkannya jauh dan luas, berarti membantunya tumbuh lebih dan lebih lagi. Kekikiran sangat berbahaya, sejauh menyangkut kebahagiaan. Tetapi dengan siapa dirimu akan berbagi, jika dirimu tidak memiliki teman, jika dirimu tidak tahu seni bersikap ramah? Jika dirimu tahu seni bersikap ramah, dirimu bisa berbagi dengan sebanyak mungkin orang, dengan sebanyak mungkin hewan, dengan sebanyak mungkin pohon. Dirimu bisa terus berbagi setiap momen dalam hidupmu, karena dirimu selalu bersama seseorang. Dirimu bisa membagikannya dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang-bintang. Tidak ada jarak yang menghalangi. Dirimu bisa berbagi kebahagiaan dengan seorang teman yang jauh, sangat jauh, ribuan mil jauhnya darimu. Pada momen berbagi itu, ruang menghilang, waktu menghilang. Tidak ada celah waktu, tidak ada celah ruang. Dirimu tiba-tiba bersama. Dirimu bahkan bisa berbagi dengan teman-teman yang sudah meninggal. Dalam persekutuan yang mendalam, mereka menjadi tersedia bagimu secara non-fisik. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.